Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah berkunjung ke channel kami. Di video ini materi yang akan kami sajikan yaitu cara pemasangan template front end. Nama templatenya Bispec Bootstrap Business. Nah, pemasangannya kami bagi menjadi 4 proses: pemindahan, pemasangan, penyesuaian, dan finishing. Untuk pemindahan, nah, itu langkah-langkahnya. Yang pertama kita copy paste dulu templatenya Bispec. Ini kita copy. Selanjutnya kita paste ke dalam folder aset dari Ristel Smartgis. Nah ya, kita copy dan kita paste ke dalam folder aset. Selanjutnya kita rename menjadi front end. Nah, yang ketiga kita pastikan apakah browser kita sudah bisa membaca template. Nah, ini ya bentuk templatenya. Template ini yang akan kita pasang. Nah, jadi karena sudah berhasil kita pindahkan, sekarang kita coba pasang prosesnya. Yang pertama itu kita buat folder layout di dalam folder views. Ya. Prosesnya yaitu kita copy folder ini, kita pastikan di dalam folder views, dan kita rename menjadi layout front end. Kita rename menjadi layout front end. Nah, karena template yang akan kita gunakan bukan template admin LT yang sebelumnya lagi, tetapi template Bispec. Untuk itu, coding template admin LT pada view head, view header, dan view nav, serta view footer kita hapus ya. Jadi coding yang di view head dari layout front end ya, ini kita hapus. View header, semuanya kita hapus. View nav, semuanya kita hapus. Dan footer, hapus. Tentunya disimpan ya. Nah, ini semuanya sudah dibersihkan. Nah, hapus semua coding yang berada di halaman ini. 4 halaman. Sekarang kita ganti untuk sementara default controllernya. Nah, front end sudah kita ganti. Sekarang kita buatkan halamannya ya. Halaman controller. Nah, di awal ada spasi sehingga di name front end is invalid. Nah, ini sudah valid. Nah, kenapa kita buat? Nah, karena default controllernya bernama front end. Nah, diarahkan ke front end. Apa tuh front end? Yaitu controller ini. Nah, untuk cintanya, biar hemat waktu, kita kopas saja yang ini. Nah, ini kita kopas. Kita pasti ke sini. Komennya juga kita ambil lah, biar codingnya rapi. Ini ada komennya satu baris. Nah, ini ya. Controllernya bernama front end. Nah, pada controller front end terdapat sebuah function index.
halaman yang dideklarasikan function index bernama home. Ya, ini kontennya kan nih. Kontennya kan penunjuk atau penentu halaman apa yang akan ditampilkan. Itu home. Ini kita copy. Nah, ini file paste.php. Nah, halaman yang dideklarasikan bernama home ya. Nah, home nih. Halaman yang dideklarasikan bernama home. Nah, ini. Nah, kita kasih penanda sedikit di dalam home ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bisa kita copy atau kalau di typing itu sangat sederhana sekali. H1, enter, lorem. Nah, sudah. Sekarang kita cek hasilnya. Nah, salah URL kita. URL-nya harusnya ini. Nah, seperti ini ya. Ya, sudah sama hasilnya. Nah, dengan step 9 ini. Nah, step 10, kita buka halaman indeks, halaman dari template tadi. Si halaman indeks ini ia berada di dalam folder front end berada di dalam folder assets. Folder asset berada di dalam Prisda SmartGIS. Nah, ini pendekatan pemasangan template-nya masih menggunakan baris default dari template-nya, jadi jangan pernah di-enter pada template ataupun di cut codingnya nanti. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke halaman index.html. Nah, index.html itu berada di dalam sini nih, asset, front end, index.html. Nah, inilah template-nya. Coding template-nya, index.html. Nah, kalau kita akses seperti ini ya. Ini assets. Nah, ini ada 3. Nah, front end-nya. Nah, inilah halaman yang kita akses barusan, halaman indeks ini. Nah, coding ini yang akan kita pindahkan ke dalam sini. Oke, coding dari sini. Biar rekan-rekan tidak melakukan kesalahan, bisa juga dengan melalui sini, Ctrl U. Nah, kita ambil dari sini nih. 1 sampai berapa yang pertama? Kita buka ya. 1 sampai 36. Nah, kita ambil baris codingnya dari sini aja. 1 sampai 36. 1 sampai 36 kita copy. Nah, itu kan coding yang paling atas. Nah, kita cek ya. Template-nya, view, layout front end, view head. Nah, ini kan konteksnya template buat front end. Berarti layout front end ya, view head. Urutannya seperti ini. Yang paling atas view head, habis itu view header, view nav, view content, dan view footer. Nah, oleh karena itu, coding tadi kita pasti ke sini. Oke, view head. Nah, balik ke modul dulu. Nah, kita pastikan 1 sampai 36 ke view head. Setelah kita pastikan, kita aktifkan setiap library-nya. Contoh hasilnya seperti ini. Nah, ada ya base URL asset frontend. Nah, contoh hasilnya seperti ini. Oke. Jadi ini kita pakai ALT yang aset-aset semua ini kan belum aktif. Jadi kita aktifkan. Paste. Nah, sudah ya. Nah, bentuk hasilnya seperti ini. Nah, awalnya kan seperti ini nih. Dan barusan kita menambahkan library. Nah, kita cek. Nah, sudah berubah ya. Karena settingan tampilan ini mengacu library yang barusan kita tambahkan. Sekarang kita ke step 13. Step 13 ini coding yang dipindahkan dari 38 sampai dengan 48. Nah, 38 sampai 48. Nah, 38 body sampai dengan 48 nih komen ini ya. Ini kita copy, kita pasti kemana? Ke dalam view header.
Nah, setelah view head kan view header. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini bisa kita, ini kan dilingkan ke indeks HTML. Itu bisa kita ganti juga lah ke alamat website aja, ke URL, kita kurung, tanda tanya bisa dari, dan ini tipe. Oke. Sekarang kita cek hasilnya. Nah, ada bispec di sini ya. Nah, ada bispec sini. Ada perubahan sedikit. Nah, ini ada tipe juga di sini. Harusnya ini view nav. Harusnya ini view nav. Karena sini sudah ada view header. Selanjutnya di sini view nav. Saya tipe. Nah, coding yang akan kita pindahkan dimulai dari baris 50 sampai 83. Di browser tadi ya, 50. Ini dia, 83. Nah, sampai sini. 50 sampai 83. Ini kita copy. Kita paste kemana? Setelah view header ya, view nav ya. Nah, pasti di sini. Nah, ini sudah selesai. Kita cek dulu hasil sementaranya. Nah, hasil sementara. Nah, seperti ini. Ini ada menu nih. Nah, ini service, portfolio, team, blog. Tampilan seperti ini normal. Nah, ini lagi nih. Coding baris 85 sampai 799. Dari mana codingnya? Dari sini ya, masih dari sini view picture 85 799. Nah, sampai sini. Nah, ini codingnya semuanya kita ambil. Kita pasti kemana? Ke halaman home. Apa itu home? Nah, kalau kita definisikan, apa itu home? Home itu halaman yang ditunjuk dari konten. Apa itu konten? Nah, ini dia kontennya. Nah, konten di sini. Nah, sekarang kita masuk ke home, Ctrl A dulu, bersihkan semuanya, pastikan yang coding baru, dan hasil sementara seperti apa? Nah, seperti ini. Menu-menunya sudah tampak bagus. Kita balik lagi ke step berapa lagi? Step 8, 16 ya, 16. Nih, coding 801 sampai 890 dari indeks HTML dipindahkan ke viewfooter.php. Nah, browser juga ya. Nah, ini semuanya sampai sini. Kita copy, kita paste ke viewfooter. Nah, yang terakhir apa? Viewfooter. Nah, untuk khusus viewfooter ini, viewfooter itu sama dengan viewhead, ada library yang harus diaktifin. Nah, kita aktifin library-nya. Ini kita pakai ALT. Select, 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 select. Nah, sudah ya. Sekarang kita coba cek hasil sementaranya. Nah, muncul terang loremnya about us muncul, service sudah muncul. Nah, call to action sudah, our skill, facts, our portfolio. Nah, gambar-gambar ini sudah cukup bagus. Nah, untuk menampilkan gambar-gambar ini prosesnya di ViewNav. Kita ke ViewNav. Tapi biar lebih mudah, kita copy aja ini dulu. Kita ke halaman ViewNav. Maaf, ke home ya. Nah, gambar-gambar mana yang akan kita tampilkan. Nah, ini ada gambar. Ini harus ada gambar sini ya. Ini kita blok sampai sini. Kita replace. Set juga ya. Nah,
Mohon diperhatikan, aset ini kita replace dengan ini. Nah, assets kita replace dengan ini kan dari urutan directory file yang terbaru. Jadi si image ini kan sudah berubah posisinya. Nah, ini sudah ya. Nah, jika kita cek yang pertama kan aset. Setelah aset front end. Setelah front end aset lagi nih. Nah, aset. Setelah aset IMG. Setelah IMG tim ini dia, tim 4 JPG. Oke. Terus sementara kita cek dulu hasilnya. Nah, perubahannya terjadi di mana? Yaitu di bawah ini. Nah, ini gambarnya semua data nih. Nah, meskipun ini nanti nggak akan kita pakai juga, nggak apa-apa lah. Lumayan itu ilmu. Sekarang bagian korosilnya. Korosilnya ini kan, nah ini ya gambar buat korosil, korosil, korosil. Nah, korosil ini kan nggak nampil nih. Nah, ini itu kan buka buka kurung itu ya. Buka kurung juga 5 image. Nah, kita replace all. Nah, korosil juga. Nah, template-nya sudah sama ya. Ini template yang baru terpindahkan dan ini template yang sudah terpasang. Nah, kalau sudah terpasang itu URL-nya cukup kita pasang, kita akses ini, nah, muncul ya. Nah, oke. Untuk pemasangan itu sudah selesai. Nah, pemasangan sudah selesai. Sekarang penyesuaian. Penyesuaian. Nah, kita akan coba tambahkan eh, ini ya, partikel JS. Oke. Jadi kita download dulu partikel JS. Download zip. Saya taruh di desktop. Setelah berhasil di-download, kita buat folder bernama fitur di dalam folder assets. Sini di folder asset. Folder baru bernama fitur. Oke. Nah, di dalam fitur ini kita tambahkan app.js sama particle.js ya. App.js sama particle.js. Berarti kita ke desktop dulu sebentar. Yang kita download kan ini nih. Kita keluarkan app.js sama ini, kita copy particle.js. Nah, app.js kan di sini. Bisakah dipastiin di sini? Oh, tidak bisa. Berarti biar mudah prosesnya, kita extract aja dulu. Extract, extract. Tuh. Oke. Mana dia? Ini ya. Particle.js. Copy. Nah, ini ya. Nah, dua ini kita pindahkan ke dalam folder fitur tadi ya. Folder fitur. Nah, Risda SmartGIS Asset Fitur. Nah, sudah sesuai dengan modul. Ini dia, step 3. Nah, step 4. Nah, simpan gambar wallpaper pada folder IMG. Nah, kita browsing dulu satu wallpaper. Kebetulan saya sudah punya nih. Nah, wallpaper yang saya pakai, yang akan saya gunakan maksudnya, mana dia tadi? Saya dapat. Ini dia. Oh enggak, ini lagi. Oke, saya download saja. Hmm, Twin Tower wallpaper. Twin Tower wallpaper.
Oh, Twin Tower sudah banyak ya. Kita Petronas ini aja. Nah, kita ambil yang inilah. Ini kita simpan ke dalam eh, folder ing. Nah, di sini aset belum ada di sini ya. Coba. Risda aset, Risda, oh salah, salah. Harusnya Risda Smartgis aset. Nah, namanya background, background satu. Kita beri nama background satu. Background satu, background aja lah. Tipe JPEG ya. Sudah selesai. Nah, gambar sudah kita simpan. Nah, kita diarahkan ke halaman home ini. Halaman home ber-PHP pada session hero, ya, session hero ya. Nah, buka halaman home pada semua coding yang di dalam session hero. Jadi semua coding yang di dalam session hero itu copy dan pastikan coding berikut. Nah, nah ini ya. Nah ini. Nah, kita copy ini. Habis itu kita ke home dulu. Ya, home. Session hero ini ya. Nah, di dalam session hero ini. Nah, berarti isinya nih. Nah, sampai sini nih kita buang dulu. Selanjutnya kita paste ini. Nah, ya tentunya ini harus dirapikan juga nih. Oke, URL ini dirapikan, dirapikan. Image. Nah, sudah ya. Untuk keterangan ini back Max-nya background JPEG sudah. Risda Smartgis Geoinformation. Nah, ini demonya, nah keterangannya ini. Nah, ini kita copy, bukan konsultan. Oke. Sekarang kita cek hasilnya. Paling atas. Nah, ini. Ternyata baru yang berubah itu eh, gambarannya, gambar apa namanya nih? Slide wallpapernya. Ini masih ada juga nih. Oke. Kita cek apa yang kurang. Oh iya, step 7 ini belum. Nah, ini kan library. Library yang kita download tadi itu belum terpasang. Kita buka halaman footer ya. Halaman footer. Folder view, layout front end, halaman footer. Nah, di sini. Kita paste di sini. Oke. Ini kan JavaScript. Ya, JavaScript berada di footer. Nah, barulah kita cek. Nah, ini sudah ada partikel. Oke. Sudah ada partikel-partikelnya running ini. Nah,
Selanjutnya, ini cek hasilnya, ini kan kalau ini clear ya. Cek hasilnya, sudah tadi. Sekarang kita coba ganti logo. Nah, nah, logo itu di view header ya. Logonya di view header ya. Itu seperti ini. Jadi kita ke view header nih. View header. Nah ini kita komen saja nih. A1 ini kita komen. Yang ini pakai Emacs kan. Nah ini kita add komen. Nah ini kita, kalau prosesnya bercepat ini bisa kita ambil. Kita ambil aja ini. Nah, yang ini. Oke, saya loaded. Nah ini kan terputus nih. Oke. Ini terputus, kita gabungkan lagi. Nah bentuknya seperti ini. Sekarang kita cek hasil sementara. Nah, ini Rizda Smartsis. Nah, oke, sudah. Kita lanjutkan. Hmm. Mengganti menu sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita rubah ya menunya. Nah, kita ganti dengan sesuai kebutuhan kita. Eh, ini nggak ada coding yang bisa kita copy paste. Untuk itu kita typing di sini sedikit. Enough untuk menu. Oke, tidak ada yang terbagi, berarti yang berhierarki ini berhierarki, ada hierarkinya, ini dibuang aja dulu. Oke. Home peta, ini jadi peta. Pengenalan hubungi kami. Pengenalan hubungi kami. Fungsi logs. Fungsi logs. Sudah. Dan berarti yang ini enggak dipakai sampai logs. Nah, ya. Sekarang kita cek hasil sebenarnya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, peta, pengenalan, hubungi kami, fungsi, logs. Tapi menu ini belum ada yang aktif. Nah, kebetulan home ini kan sudah ada. Jadi ini kita aktifin aja dulu. Kurang dari tanda tanya sama dengan base underscore URL tepatnya dari. Nah, home-nya itu tadi atas nama controllernya frontend. Oke. Nah, kalau kita klik, balik ke modul. Menunya sudah kita rubah dan sudah kita cek hasilnya tadi, hasilnya sama dengan yang ini ya. Ini ada hitam. Nah, kenapa bisa hitam seperti itu? Itu kan ada scrolling. Nah, ini kalau scrolling hitam muncul. Oke. Sekarang penyesuaian menu pada pengenalan. Nah, nah, ini ya. Ini dari session about. Jadi session about kita ganti dengan ini. Nah, session about dari home. Kita ke home, mana home-nya, dibutuh tidak, pilihan tidak, about, section about. Nah ini ya, section about ini isinya, hapus coding yang berada di dalam section about. Nah, hapus coding yang berada di dalam section about. Habis itu kita copy ini. Nah, section about. Pastikan semuanya tercopy ya. Paste satu kali dulu.
balik lagi, kita copy, enter, paste lagi. Nah, sekarang kita sesuaikan nih, kita rapikan. Ini, oke, smart gist ya. Teks ini kita buat satu line saja. Teks satu line saja. Oke, header. Oke. Ini satu baris saja. Oke, sudah. Sekarang kita cek hasilnya. Nah, sudah berhasil ya. Sudah tampil. Nah, pengenalan. Nah, kita klik ini harusnya terkoneksi ke sini. Berarti kita ke Punak dulu. Nah, Punak itu kita kasih above. Mana Punak? Ini dia. Nah, ke about. Pengenalan. Nah, home-nya di sini. Kalau klik pengenalan, nah, oke, sudah sesuai. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah di step 13 pengenalan. Nah, diarahkan ke about. Sekarang kita cek hasilnya dan hasilnya seperti ini tadi ya. Dan penyesuaian menu fungsi lagi ya. Nah, hapus coding yang berada di dalam section service. Section service. Section service. Nah, service. Nah, ini ya section service. Ini sampai sini kita hapus nih. Nah, setelah kita hapus, kita copy dan pastikan coding ini. Ini coding penggantinya. Section service. Ini dia. Nah, ini kita rapikan lagi. Delay-nya, teksnya, ini delay-nya. Oke. Nah, kita langsung saja rubah menunya. Pengenalan, fungsi. Nah, ini ya. Memudahkan urusan. Nah, oke. Ini baru sampai sini ya. Oh iya, yang di bawah ini belum kita ambil tadi. Iya. Fungsinya ada beberapa. Jadi ini kita sambung. Nah, ini dia.
kita tambah di sini pasti lagi. Ini digabung, ini delay, ini digabung, ini delay, ini digabung. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, fungsinya ada 4. Oke, sudah ya. Fungsi smart map. Nah, ini kita ganti menjadi smart gis. Fungsi smart gis. Nah, sudah. Nah, kalau kita klik fungsi, itu diarahkan ke fungsi yang kita buat tadi ya. Harusnya kan seperti itu. Fungsi diarahkan ke sini. Untuk itu, service ini kita pindah, kita, nah, fungsi sini dia. Tim fungsi. Nah, itu berada di step 15. Fungsi isinya service. Nah, sehingga, nah, kita klik fungsi. Nah, muncul nih. Pengenalan, ini dia. Nah, tinggal yang ini ya, hubungi kami. Hubungi kami. Nah, footer. Buka halaman footer, hapus coding yang berada di dalam session footer. Nah, ini halamannya halaman footer dari layout front end. Sessionnya ini ya, session footer semua. Nah, codingnya sudah kita hapus. Copy dan pastikan coding berikut. Nah, ini ya. Oke. Masih ada sambungannya. Kita pasti di sini. Bentar dulu. Kita sambung lagi. Kita copy. Pasti lagi. Oke. Nah, kita rapikan dulu. M. Ini embed itu juga terpisah ya M. Nah, oke. Ini juga enggak. Oke. Oke, sudah. User ini terus ini sudah. Oke. Paste, gabungin Facebook. Oke, sudah. Nah, untuk typing-typing ini saya yakin rekan-rekan sudah paham. Nah, kita cek paling bawah. Nah, ini dia. Barusan. Kontak us, item, testimonial, lain. Nah, ini kita hapus. Nah, ini sudah. Oh iya, ketika kita klik hubungi kami, tentunya diarahkan ke sini. Nah, kita cek ya apakah sudah hubungi kami. Nah, belum ya. Jadi di menu QNAV, 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 hubungi kami. Nah, ini footer ini isinya. Sessionnya bernama footer. Refresh dulu, hubungi kami. Nah, ini dia. Ini kontaknya, ini alamat. Nah, masuk ke bagian finishing. Nah, bagian finishing ini, nah, menghapus section yang tidak digunakan. Section feature di service, ini berapa? 1, 2, 3, 4, sampai, oh, sebanyak 9 session ya. 9 session yang harus kita hapus dari home ini. Nah,
native. Nah, kita blok nah, session call to action tidak, skill tidak, page tidak juga, portofolio, client. Nah, dari client enggak, testimonial tidak juga, tim tidak, kontak, form. Nah, sampai sini berarti ya. Nah, cukup banyak session yang kita hapus nih dari demo ya. Oke, kita hapus, kita refresh. Nah, ini bentuk hasil akhirnya. Hubungi kami, fungsi, pengenalan. Ada satu yang belum terhapus sama kita. Ini kita hapus di bawah carousel. Ini dia season ini. Oke, refresh. Ya, ini bentuk templatenya, template product. Kita klik home ini, pengenalan ini, hubungi kami, ini ya, fungsi. Nah ini. Baik, sekian dari kami. Semoga video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.